Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, bentar Kang Dargo ya dan yang lain bentar ya. Kang Raden, kalau jenengan Muhammadiyah santai-santai aja keliru besar. Karena awal keributan 1901 itu Muhammadiyah, Persis dan Al Irsyad itu perlu digarisbawahi, gitu loh. Jadi keributan ini di baik Muhammadiyah, Al Irsyad, Persis ini sudah ada sejak dulu, itu loh, ya. Begitu juga dengan Nahdlatul Ulama. Maksudnya gini. Bentar, karena pada saat itu diributkan karena penjajahan, maka dianggap biar dululah. Seperti itu, gitu loh. Maksud saya bukan gitu, Bang. Maksud saya gini loh. Habaib mana berani kalau ke Muhammadiyah? Kan enggak. Yang berani itu ke kita ini loh. Ke Nahdiyin. Iya, karena kan? Nahdiyin yang paling gampang. Gitu. Iya, itu dari sisi sedikit-sedikit kirinya, kualat, kan? sedikit-sedikit Iya. kualat kan gitu. Makanya, kalau Muhammadiyah kan nggak dengerin itu. Betul, Kang, betul. Tapi di kita ini yang kita persoalkan sekarang ini, bahwasannya Ba'alawi itu yang paling kita persoalkan adalah masalah nasabnya yang diagung-agungkan ke Rasulullah. Sementara kita minta bukti nakobah mana yang mengisbatkan, mana yang mengesahkan, dan data ilmiahnya yang kita minta, kan dia nggak bisa menunjukkan, Kang. Seperti itu. Bukan masalah kita gampang didoktrin oleh Ba'alawi, bukan. Yang kita masalahkan itu dia itu menjalurkan diri, menyambungkan nasabnya ke Rasulullah. Itu titik poinnya, Kang. Jadi kita nggak mungkin diam gitu loh. Permasalahannya di sana. Yang nomor dua, masalah kebangsaan. Kebangsaan apa? Banyak dari sejarah-sejarah kita yang dibelok-belokkan. Satu contoh, dia mengaku-ngaku ngarang lagu kebangsaan kita, bendera merah putih. Terus lagi nama-nama pahlawan kita dimakamkan, di makamnya itu ditambah-tambahi. Itu yang kita nggak keterima, gitu loh maksudnya, Kang Raden. Makasih. Lanjut. Kalau itu iya, saya setuju. Kalau itu setuju. Maksudnya, maksud saya keberanian para habaib itu hanya ke kita. Kalau ke Muhammadiyah nggak berani. Karena ke Muhammadiyah nggak didengerin sama Muhammadiyah. Muhammadiyah juga nggak mau manggil dia pengajian apa nggak ada. Jadinya doktrinnya nggak masuk ke Muhammadiyah. Makanya Muhibbin itu berat. Dari Muhibbin itu mana ada Muhibbin dari Muhammadiyah? Nggak bakalan ada. Karena Muhammadiyah nggak mengakui itu gitu loh. Jadi yang paling gampang itu kita. Akhirnya sekarang ini jadi ribut ini gitu. Sekarang ini kan sudah ibarat bangun tidur ini. Bangun tidur yang ngebangun ini tuh Kiai Imad kan gitu itu. Sebenarnya persoalan nasab itu dari dulu, Bang. Dari dulu itu, dari zaman dulu sudah ada. Cuman kita nggak menghiraukan itu gitu loh. Bagaimana kelakuan habaib, oknum-oknum, kita pun diem aja gitu loh. Baru Kiai Imad ini yang ngebangunkan kita, sehingga kita itu kayak bangun tidur gitu loh. Kan gitu kan? Kita ini kan kayak bangun tidur. Yang dulunya nggak ada masalah. Seperti contohnya aja, Habib Pesai itu yang menyanyikan lagu Habib Rizik Guru NU, Habib Rizik Idola NU, itu dari dulu itu. Tapi sekarang dimasalahkan. Kalau dulu kan enggak, gitu loh. Karena kita baru bangun tidur, yang ngebangun ini tuh kayak Imad itu teh, gitu. Kalau menurut saya ini, kalau ke Muhammadiyah nggak bisa kan? Ke Muhammadiyah kalau nggak masuk akal nggak ada. Betul. Itu narasinya Kakang ini betul 100 untuk dia. Artinya kita dibangunkan oleh Kiai Haji Imad. Betul itu, betul. Iya, dari dulu kan persoalan nasab itu. Nah, kita lebih gimana? Adakah selain kita diskusi seperti ini, adakah membuat rencana ke depannya untuk strategi seperti itu? Misalnya ini kan apakah kita siap nanti kalau ini masuk dalam persidangan, misalkan kita menyiapkan ahli hukumnya, misalkan dari katanya Gus Hasan dulu ada pernah yang memalsu tanda tangan misalnya cap narkoba tertentu. Nah, itu kan bisa jadi bukti, kan dikumpulkan ke siapa yang ditunjuk sebagai ahli hukum seperti itu. Adakah kita tujuan rencana selain diskusi seperti ini menyiapkan untuk rencana berikutnya seperti itu, kawan-kawan? Ya sudah ada, Kang, ada PWI itu, Kang.
PBI itu nggak abal-abal. Maaf, dari kalau menurut hukumnya saya ini, ada. Bang, masalah nasab ini, kalau nggak pemerintah turun tangan nggak bakalan bisa. Artinya orang yang mengatakan apakah itu sah, apakah tidak nasab itu, kalau bukan orang dari yang berkuasa, misalnya pemerintah gitu, itu nggak bakalan ini. Kalau cuman perdebatan, ya buntu perdebatannya itu. Karena masing-masing Benar, benar. dari itu nggak bakalan nerima gitu. Benar, Kecuali dari seharusnya dari MUI gini loh maksudnya dari Bang Reni, maaf, MUI saya gitu potong. loh. Mungkin dari MUI sendiri atau NU-nya itu dari Menteri Agamanya itu belum mengasih, nah itu aja ketegasan gitu loh, itu doang. Iya, menurut saya. tanpa itu nggak bakalan bisa Nah, beres. kan Gini Ya, Kang, kita maksudnya perkara mempersiapkan ini, Kang, ke situ sebentar. seperti itu. Perkara ini nggak sekecil apa yang diperkarakan yang lain. Artinya ini sedikit demi sedikit, Kang. Contoh keberhasilan apa yang ada di Komal-Komal ini sudah nyata loh, Kang. Ketika ada demo 411 sepi kan, ditambah lagi Rioni 212 sudah drastis kan turunnya Betul. ya. Kemudian sekarang Jatman sudah diambil NU, satu pun Ba'alawi tidak ada keanggotaan Jatman sekarang. Betul, itu pun kok tidak di ini ya. Maksudnya kan ada niatan untuk ambil alih, nyolong ibaratnya, itu nggak dibawa ke ranah hukum ya. Ya proses sedikit demi sedikit dulu colongan kan, mungkin, nggak langsung colongan bahasanya gitu. nggak Gini langsung loh Bang apa itu, Kapas, mungkin di door to door internal langsung selesai gitu, ndak sedikit banyak dulu sedikit banyak yang terpasung Kenapa? mungkin Bang. Karena ini membawa pribumi juga, mukibinnya ini kan pribumi Kang gitu loh. Mukibinnya ini yang nggak sadar-sadar gitu loh. Makanya Maka dari ini muhibinnya Jatman juga masih banyak. Ini loh, dari pihak kawan-kawan. NU Nahdiyin ini artinya apa? Tidak pernah mau mengorbankan darah dari bangsa sendiri, makanya Gini, tidak gini, gegabah gitu loh. gini loh kawan-kawan, Poro Yai. Jangan Kalau motong-motong untuk diturunin negara- Tateos. Gini sebentar kawan-kawan, gini loh, kalau untuk negara, ya, kalau untuk negara langsung mengambil tindakan itu tidak akan tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena apa? Muhibinnya masih banyak. Gitu. Kedua, kalau kita mengambil tindakan, nanti kan, mereka itu warga negara juga, HAM. Yang berlebih kompeten yang Menteri Agama, MUI, itu yang lebih kompeten. Negara ini cuman sekedar menjadi penengah. Tapi kalau negara mengambil tindakan, itu tidak akan bisa. Berat, susah. Ya karena Tapi mungkin kalau jadi mungkin begini kalau loh. NU, Karena di kalau NUI yang mengambil atau Menteri Agama yang mengambil tindakan, nah itu pasti terjadi. Selesai urusan. Maksudnya Nah, Menteri ya, karena Agama mungkin ini memang begitu, Kang, maksudnya. Ya Menteri Agama itu kan Iya. dari pemerintah, maksudnya. Itu udah atas nama pemerintah Iya. itu. Itu maksudnya. Iya. Memang walaupun atas nama pemerintah, itu dia tetap itu kan larinya, ya. Tetap dia itu dia tidak bisa langsung ngambil tindakan itu, dia tetap menimbal balikan ada tidaknya nanti dari pihak lawan seperti muhibinnya. Ada tidak perlawanannya. Ketika ada perlawanannya, yang ditakuti oleh pihak-pihak itu pemerintahan itu bentrok sesama kita putra putri bangsa. Karena mutlak muhibinnya itu memang dari bangsa kita sendiri. Pribumi begitu, Bang. Pemerintah ini nanti loh. serba salah, takut digoreng isu politik. Nah, itu Masalah. bisa juga. Itu bisa juga. bisa jadi juga di MUI dan NU juga masih ada para kabin gitu aja sih mungkin. Tapi begini, itu Jadi belum begini. bersih dari pengaruh Habib yang pertama.
Jadi Kena report aku, host. harapan saya itu setiap ada kejanggalan itu segera di follow up. Jadi seperti pengambilan Jatman 2019 sampai dibuatkan nomor sampai ke notaris, itu kan sebuah kejahatan. Makanya itu kita tumbangkan yang di follow up terus biar nggak tenggelam itu kasus-kasus seperti itu. Kalau nggak kita infokan Kita terus nanti Kang Penyapu, ini Kang Penyapu kena report ya, Kang Penyapu ya. Kena report tahu bangsat. kita lu. fokus menyuarakan MUI dan Kemenak. Tak Itu cariin aja. ada di bawah. Bang, Ada laporannya ke saya. kita fokus menyuarakan ke MUI dan Kemenak melalui apapun itu, petisi, PT-PT segala macam. Itu termasuk yang penting. diskusi seperti ini. Iya, fokus gitu apapun itu tag MUI atau Kemenak biar viral. Kalau enggak mereka tuh Kalau- diam aja, kita kalau yang Jatman berkecamuk itu kan- sama pribumi. Coba Kalau kita Jatman- Jatman Maki. itu nggak bisa, itu harus pakai pengadilan itu karena sudah sah Benar. itu. Kalau Jadi gini kalau teman-teman Jatman ya, dikala saya menarasikan dengan narasi yang sebenarnya tentang kabila-kabila tadi, dia langsung di-report. Langsung di-report saya. Inilah bajingannya kelompok Mbak Alawi ini anjing semua. Itu Kang itu Saya apa follow itu Kidalang? Kidalang. Kidalang yang menceritakan tentang kabilah itu tadi loh. Iya betul. Oh itu Intinya sekali ya tadi itu ya. gitu aja teman-teman. Yo, itu penjabarannya Kidalang kan sangat gamblang. Iya, sangat Berbahaya ngefek berarti narasi itu itu. bagi mereka. Berarti memang ketakutan karena itu sangat ngefek sekali. Ada laporannya di saya, hapus itu, hapus penyapu tadi. Iya. Saya cariin nggak ada di bawah. Waduh, ini langsung berarti kita saya. Mau nggak dilanjut? Iya, Ya, itu jadi aja. narasi berapa kali saya bernarasi seperti itu. Saya bernarasi seperti itu, beberapa kali saya langsung ada serangan-serangan seperti itu. Itu loh. Jadi apa yang saya paparkan tentang kabilah itu yang sesungguhnya. Ini yang tidak pernah saya keluarkan, baru beberapa saat ini saya keluarkan tentang kabilah-kabilah, cabang-cabangnya kemana. Mereka sudah gemeter semua kalau ini keluar. Ya ini yang ditakuti mereka, makanya mereka selalu meneriakkan Wahabi, Wahabi. Ya ini yang ditakutkan oleh mereka yang sesungguhnya. Begitu saudara. memang Oleh karena Wahabi intinya itu- kita- Wahabi itu Kita memang lindungi framing, kan? Kidalang. Kita Nah lindungi intinya kita Kidalang. fokus menyuarakan ke MUI dan Kemenak melalui apapun itu, entah petisi ke apa ke, biar cepat rampung. Kadang-kadang kita saling memaki sesama pribumi loh. Makanya, wallahi, akan saya bongkar semuanya. Wallahi saya bilang. Biar semakin kepanasan, akan saya bongkar semua sampai telur-telurnya saya bongkar nanti. Tadi kan udah dibilang sama Raja Tahu, dia cuma mengikuti apa kata gurunya. Ya gurunya ngomong kita Wahabi, oh tadi diikutin, dah itulah Mukibin, saudare. Taklit buta berarti. Dulu Ya, aja yang itu. difitnah mereka itu Raja Saudi loh, keturunan Yahudi. Difitnah dulu tuh. Tahu-tahu mereka yang Yahudi. Gila nggak itu? Kalau untuk masalah framing ya Wahabi itu memang itu nggak ada lagi mau bagaimana, memang harus begitu dia. Itu apalagi ya tuh. Dulu pun sekarang kan seperti itu juga. Wahabi juga dulu disuarakan nama mereka. Enggak, dulu Muhammadiyah yang itu Wahabi, sekarang NU. Nah iya, bukan. Itulah. Makanya dibilang tadi Raja Tahu bener. Yang dibilang Raja Tahu bener semua bang. Apa yang dibilang gurunya itu ya harus diikutin gitu udah. Iya. Mereka nggak mau cari tahu kebenarannya. Itulah susah. Mau dibilang para kabib itu plat G, ya dia nggak mau tahu gitu loh. Kalau dikasih kebenarannya dia tuh ya seolah-olah ya nggak dengar. Ya itulah susah. Jadi setelah saya tarik terus saya kejar kan nasab-nasab itu tadi kabilah-kabilah ini semua setelah saya preteli semua, loh justru lebih mengarah kepada haplogroup. Dan setelah saya tarik garis ke haplogroup itu ketemu haplogroup G-nya mereka itu ternyata saya tarik garis ketemunya ke Mumi Fir'aun yang keempat itu loh. Aduh, bagaimana itu bang? Yang benar itu bang? Mami Fir'aun keempat namanya siapa Kidalang? Ramses atau siapa itu lupa saya. Tadi saya buka itu saya jabarkan semua kok. Pada Itu saat si kemarin itu Yuya itu bang. Yuya ya.
Yuya itu budak Fir'aun. Yang jelas di situ dijelaskan mumi Fir'aun keempat. Perkara itu budak Fir'aun atau selir Fir'aun saya nggak tahu, pokoknya penjelasan di situ mumi Fir'aun keempat. Seperti itu. Dan kemarin kita bahas dengan Yai Syarif itu Yai Syarif suruh membuka kita ke masalah Nusairiyah. Lah, setelah saya buka Nusairiyah ketemunya itu juga ketemu di Sawafi dan juga ketemunya di Bani Fatimiyun dan ketemu lagi di kelompok mereka. Itu loh. Berarti Bani Fatimiyun menjalur juga ke Fir'aun 4 itu. Ya dari salah satu turunannya itu yang dari orang Yahudi itu. Kalau menurut aku ke Samiri Zeki. Seperti itu. Harus makan pisang goreng dulu. Surya hancur, Yaman bak belur, tinggal Indonesia lagi. Itu tuh. Jangan sampai Bang, jangan sampai. Jadi kan itu Allah memang selalu udah melindungi kita valid semua ya. Ya. Kita lang ya. Kayak itu memang udah valid ya masuk masuk ke mumi Fir'aun yang keempat itu ya. Valid sudah. Dan itu mungkin bisa saya kasih referensi ya, mungkin saudara-saudara mau ingin mencari ya, ensiklopedia silsilah suku Quraisy, Ismail bin Ibrahim. Di situ nanti dijelaskan nanti di ensiklopedia itu loh. Lu nanti di situ silsilah sejarah suku Quraisy. Insya Allah nemu jenengan di sana. Oke. Karena saya bukti kitab itu saya dikirimi oleh saudara saya yang ada di Yaman. Itu loh. Jadi saya dapat kiriman Tarikh of Yaman, Tarikh of Hadramut. Ya seperti itu, saya dikirimi sama saudara saya. Gitu loh. Sekarang mereka mengklaim NU milik Habaib. Gimana itu? Semua diklaim. NU milik Habaib. Ya, itu namanya bego ndak tersambung namanya, Kang. Enggak, memang kalau nanti kita itu enggak bergerak kayak gini kan, untung ini bisa jadi NU diambil. Buktinya Jatman udah diambil itu. Iya, itu sebenarnya kesempatan kita secara hukum itu bisa itu kayaknya dilaporkan itu. Jadi pengambil alihan tahun 2019 pengadilan itu. Itu ranahnya Iya, makanya pengadilan kita itu, kan karena saya nggak itu. langsung semua itu kita tumbangkan satu-satu, mulai geng Pekalongan, geng Pasuruan, geng Petamburan. Dan nanti saudara, beberapa hari ke depan tadi teman-teman sudah minta surat untuk pembongkaran makam yang di Kumitir dan di Dusun Sempur. Ya. Yang mana kita sudah mengetahui pelakunya. Ya, sudah mengetahui pelakunya dan sudah insya Allah sudah sedikit dipantau terus oleh beberapa Intel Polres ya dan teman-teman PWI ya. Itu dari golongan mereka. Inisialnya H. Habib H. A terakhirnya. HHA. Dah saya isi inisial. Seperti itu. Kita sudah kuasai semua insya Allah. Tinggal meledak siapa nanti pelaku utamanya itu atas perintah siapa nanti kita akan ketahuan dari sana saudara. Sekarang mereka untuk mengalihkan isu itu mereka fokus ke PIK 2 gitu untuk menarik simpati masyarakat. Betul. Fokus ke PIK 2 dan ada deal Mahesa akan memberikan tentang tentang permasalahan kitab yang di abad keempat itu akan diberikan ke Robito dengan catatan untuk Robito
dengan mantan FPI-nya semua, laskar mantan FPI itu semua dikerahkan untuk menghadapi PIK 2. Itu deal-dealnya seperti itu dan itu sudah dirapatkan. Apa benar Maesa punya kitab abad keempat? Bapak punya? Nah, dia dikasihi salah satu ya istri dari almarhum dari apa Kesultanan Banten apa Kesultanan Cirebon itu katanya. Ya, mereka salah satu istri almarhum ini tadi seorang dari Ba'alawi juga. Seperti itu saudara. Tapi Maaf saudaranya, tidak ini yakin. HP saya ngedrop ini, saya mau turun dulu ya. Engki Kak Tuan. Oke, mada. Dipersilakan. Saya tapi oneng jaga tuan. Saya lagi. Oke, abdin akan pada reng matur Kak Tuan. Oh, enten me oneng dah gula deh, ni ke gula. Engki Matura bula. Kak Tuan. Engki. Ki. Motor sekelangkong, seporah Ki, sebenarnya ngereng. dan seterusnya. Tantretan. Ngereng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lucunya orang aku NU ini ketika Kiai NU dilecehkan mereka nggak tersinggung. Lucu nggak sih? Lucu sekali kan, karena ya itu Umum itu bang. NU kan sudah separuh yang disusupi, makanya nggak bisa kan. Kita harus Jadi memang gini, pelan. Harus makanya pelan, step by step. orang-orang yang Kiai NU dilecehkan diam saja, yaitu yang saya katakan al-aglu oglak aglik akaluhum fisilitihim, yaitu itu loh. Kayak Anjas itu, dalilnya ya Anjas itu. Waalaikumsalam. Dengerin saudara, ya Anjas itu saya kasih fatwa itu tadi, saya yang ngasih Tidaklah. saudaraku. Warga NU disuruh cium kaki Bahar itu udah keterlaluan itu. Masih juga dibela. Gila ya. Enggak, kalau masalah Muhyiddin itu sebenarnya jangan tanya ke orang-orang NU. Kita sebagai orang NU itu udah sangat menghormati mereka, tapi mereka terlalu kurang ajar udah. Jadi kita nggak bisa diam, yang di bawah ini nggak bisa diam. Betul. Harus bersuara terus, saudara-saudara. Betul, kita harus ganyang Habib palsu. Kita harus musnahkan Habib palsu di Indonesia. Jangan kasih ruang buat Habib palsu itu, Bang. Saya dulu pecinta Habib Bahar, Habib Rizik. Tapi alhamdulillah setelah saya cari tahu dan saya ketemu Komal ini, alhamdulillah saya masih dilindungi Allah, diberi kesadaran oleh Allah bahwa Habib itu bukan zuriat Nabi. Mereka tuh palsu semua. Ya, itulah. Kamu sudah sadar dari gila berarti. Makanya saya akan bilang ya, Kang selalu saya akan berani dengan lantang, berani bersumpah dengan menyebut Cintanya nama setengah-setengah Allah. dia. Iya kan? Cintanya setengah-setengah dia Pak sama Habib itu. Karena saya yakin. Ki Dalang, Ki Dalang. Yuk. Ya, tapi jangan terlalu sering, nanti habis nanti akun sampean kena blokir semua. Aduh. Dalam sejarah dunia ini cuman Habib ini yang gembar-gembar ngakuin itu Nabi. Tapi gini bang itu saya nanggapi bang pemuda haji ya, hijrah ya. Kalau Habib itu nggak ada yang palsu bang, Habib itu benar, nggak ada yang palsu. Nasabnya yang dipalsukan sama mereka, Habibnya nggak palsu, asli Habib. Dan itu memang itu pemberian dari Belanda, benar itu Habib. Nasabnya yang dipalsukan mereka. Jadi gini, Gitu, saudaraku. Jadi gini, Kang selalu ya. Nasab mereka tidak palsu, asli nasab mereka. Asegaf ini itu tidak palsu, nasabnya asli. Ya, yang palsu itu durianya. Itu loh saudaraku. Duria Rasulullahnya ini yang palsu. Kalau nasabnya tidak palsu, asli semua. Intinya gini. Kalau PBN udah tegak lurus, gabungnya sama Muhammadiyah udah tumbang itu. Balawi itu. Enggak. Bener nggak Ki Dalang? Masa? Pokoknya Muhammadiyah
Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad satu semua. Selesai. Enggak, kalau PBN udah tegak lurus, gabung aja dengan Muhammadiyah dengan yang udah tumbang, nggak perlu Menteri Agama atau MUI lagi. Tapi Udah saya tadi tumbang. kalau nggak salah saya dengar itu di DPR sudah ada salah satu anggota dewan yang mengatakan suruh membubarkan Robito dan orang Indonesia tidak boleh lagi memberi tempat untuk Habib dan Setuju. tidak boleh percaya dengan Setuju. itu di DPR tadi saya dengerin di Komal-Komal Setuju tadi. saya itu. Betul. Setuju saya. Itu kapan itu di dalam? Untuk perkembangan Tadi. MLB, mohon infonya untuk perkembangan LB yang tahu. Sebenarnya kalau Robito dibubarkan, itu semua hancur itu. Robito dibubarkan aja. Itu permintaan salah satu anggota dewan tadi ya. Tadi saya nggak siapa itu di Setuju banget itu, siapa yang setuju. sepil itu. Itu udah bener itu. Setuju. Itu banyak yang tepuk tangan Karena tadi. akarnya ada di situ. Akarnya ada di situ. Pokoknya yang Enggak, kalau mengarah Robito untuk dibubarkan, membubarkan Habib-Habib palsu itu, golongan-golongan para pembohong itu dibubarkan, saya setuju. Mau siapapun itu. enggak, Bahkan kayak Rizik, Robito dibubarkan, Nakobah suruh buka cabang di Indonesia. Udah kelar. Nah, setuju. Yang aku lebih nggak- setuju. Makanya yang aku Robito lebih baik tangkap. dibubarkan aja gitu loh. Iya, yang aku Pakai narkoba tangkap asli ya, tanpa ada narkoba verifikasi luar. dari narkoba. Iya. Iya kan? Tanpa Ini ada mumpung- verifikasi dari narkoba, tangkap gitu. Ini mumpung ngomong narkoba ya, saya baru ingat tadi. Masalahnya saya tadi otot-ototan sama Gofur. Monggo teman-teman cari, kalau memang punya referensi, adakah narkoba di Madinah namanya narkoba Ashraf? Ayo. Ada, sudah jadi yang dibacakan Gofur tadi makanya lu kok ngamuk ngomel-ngomel dibujui gitu loh. Nah iya, ndak narkoba Al Ashraf itu di Madinah ada nggak? Gitu loh. Nggak ada. Nah makanya saya sampai pusing nyarinya, ndak ada itu. Nah, monggo Intinya mungkin itu teman-teman aja. punya referensi. Bubarkan Robito, suruh narkoba buka cabang di Indonesia. Udah kelar itu. Bikin undang-undang kayak negara Malaysia yang aku Sebenarnya sayang akar itu semuanya itu di harus Robito. diverifikasi oleh narkoba, kalau enggak masukkan penjara. Kayak gitu udah kelar, nggak usah kita panas-panas adu jotos saling maki jadinya. Nggak berani orang aku sayang. Saya mau Bang Sekar izin Awal. bertanya dong. Apakah benar Habib Lutfi bin Yahya itu dicopot Assalamualaikum warahmatullahi ahli wabarakatuh. toriko sedunianya itu, Bang? Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Toriko sehat gimana, Bang? selalu ya, dan juga dimurahkan rezekinya dan panjang umur. Aku setahu aku Amin. Amin. yang terakhir itu Habib Lutfi Syekh Isam Habib Lutfi bin Kabani Yahya deh, dicopot kalau dari nggak NU. salah ya. Almarhum Syekh Isam Kabani deh kalau nggak salah. Bentar Bang Raus, saya mau tanya. Tadi saya lihat berita apa di VT TikTok bahwa Habib Lutfi itu dicopot dari NU. Itu benar gak Bang? Dari Jatman Mas, Benar, bukan benar. dari NU, dari Jatman. Dari Jatman. Oh, dari Jatman. 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 Jadi Jatman itu sekarang clear, bersih tanpa ada Habib. Itu kan geng Pekalongan itu multi toriko, itu nggak bener adanya